Nggak bisa begitu dong, Pak. Saya protes keras, Pak Menteri. Ya, dan saya minta Pak Presiden Prabowo, itu harus dirombak. Kementerian Agama ini harus dirombak. Kalau perlu dibatalkan staf khusus ini dengan staf ahli ini. Ganti orang-orang dari berbagai agama. Nggak bisa begini caranya dong. Bapak Menteri pikir di Kristen nggak ada yang ahli. Nggak ada yang punya kapabilitas. Anda pikir di Kristen atau di Hindu, Buddha, Katolik tidak ada yang ahli, Pak, sehingga Anda bisa pakai mereka? Jangan begitu dong, Pak. Itu kalau sampai begitu cara berpikir Anda, oh itu berarti Anda melecehkan orang-orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu. Anda melecehkan itu, Pak. Kalau Anda mengatakan staf khusus itu adalah orang-orang pilihan saya, dari agama saya. Berarti Anda anggap di Kristen tidak ada orang ahli, nggak ada yang bisa mengimbangi Anda. Oh tidak ada, Pak. Di Kristen banyak orang ahli, Pak. Di Katolik banyak orang ahli. Di Buddha, Hindu, banyak orang ahli, Pak. Bukan cuma di Islam, Pak. Dan ada orang-orang khusus yang tahu persis agamanya. Bisa dipakai, Pak, untuk bisa menerangkan agamanya. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Teman-teman, Menteri Agama yang selama ini kita anggap adalah orang yang paling toleran, tetapi ternyata saudara, di dalam pemilihan staf khusus dan staf ahli di dalam Kementerian Agama, semuanya orang-orang yang beragama Islam. Dengan kata lain, monopoli satu agama. Tidak ada perwakilan dari setiap agama. Padahal ada 6 agama yang ada di Indonesia ini. Beliau ini saya lihat bahwa Menteri Agama adalah ada indikasi intoleran. Mengapa? Karena tidak toleran untuk memilih staf khusus dan staf ahlinya dari berbagai agama. Itulah sebabnya di dalam kejadian-kejadian intoleransi dan juga persekusi rumah ibadah umat Kristiani di Indonesia, Pak Menteri Agama ini diam dan membisu, tidak buka suara, tidak memberikan tanggapan terkait dengan apa yang dialami oleh umat Kristiani seperti di Cidahu dilakukan oleh oknum yang beragama Islam biadab itu. Mereka melakukan teror terhadap anak-anak dan merusak rumah villa di sana, dan terlebih-lebih mereka merusak, menginjak-injak simbol salib iman kekristenan. Tetapi pada kasus ini Menteri Agama tidak buka suara. Jadi saya bicara terbuka saja seperti ini, Pak Menteri. Mohon maaf, ya saya harus cara yang terbuka. Paling tidak bisa menggugah Anda untuk bisa dong merombak mereformasi. Itu kan reformasi birokrasi dibutuhkan. Pejabat di Kementerian Agama RI ini dimonopoli orang Islam. Tidak ada pejabat beragama Kristen ataupun non-agama Islam lainnya. Nggak ada, saudara-saudara yang kekasih. Makanya saya mau kasih lihat komposisi Kementerian Agama RI harus dirombak. Saya ulangi, Kementerian Agama RI komposisinya harus dirombak, Pak. Harus ada staf khusus dan staf ahli Menteri Agama yang mewakili setiap agama di Indonesia. Karena Kementerian Agama itu bukan menteri satu agama, tapi menteri agama-agama. Menteri agama-agama Anda itu, Pak Nasaruddin, ya. Bukan menteri satu agama. Anda itu, Pak Prof, adalah menteri agama-agama di Indonesia, bukan menteri satu agama. Dan pejabat di Kementerian Agama RI itu dimonopoli orang Islam semua. Tidak ada pejabat beragama Kristen. Saya juga bingung. Bagi saya ini rasis ini. Intoleran Pak Menteri ini. Itu sebabnya Pak Menteri, secara hak konstitusional saya sebagai orang Indonesia yang berhak bersuara untuk memperbaiki, juga ikut bersumbangsi membangun negeri saya. Di bidang ini saya khususkan untuk bagaimana supaya Kementerian Agama itu bersikap profesional, netral, dan bisa merekrut orang-orang yang mewakili agama-agama. Ya, peristiwa yang luar biasa terjadi di Cidahu kemarin, tidak ada suara dari Menteri Agama. Ya, bungkam teman-teman, bungkam. Begitu juga Kapolri, di mana anak buahnya, ya, Kapolsek di sana sudah terlibat langsung sebagai provokator, ya kan? Dan otak dari kejadian tersebut, tetap Kapolri tidak bergeming. Kemudian, siapa lagi yang bertanggung jawab? Presiden Republik Indonesia, Prabowo, juga no comment. Setahu saya, dalam aturan undang-undang diperbolehkan sebuah kementerian punya staf ahli 5 dan staf khusus 5 orang. Dan begitu saya periksa Kementerian Agama Republik Indonesia ini, saya melihat semua nama-nama dan saya periksa semua nama-nama itu. Saya terkejut bahwa tidak ada satupun orang Kristen. Dan
dari agama non-Islam. Semua staf ahli, staf khusus, semua beragama Islam. Waduh, dalam hati saya ini rasis banget ini Pak Menteri ini. Mohon maaf Pak Menteri, saya anggap Anda rasis dan intoleran karena tidak bertoleransi dengan agama-agama lain di luar Islam untuk menempatkan wakil-wakil dari agama-agama itu untuk menjadi staf ahli Anda atau staf khusus Anda. Atau keduanya. Saya tidak tahu latar belakang berpikir Pak Nasaruddin Umar ini. Mohon maaf Pak Menteri, saya ingin betul-betul kejelasan. Saya berharap ini diteruskan kepada Pak Menteri Agama supaya beliau tahu. Karena saya berapa kali minta audiensi juga susah sekali, nggak bisa ketemu. Jadi saya bicara terbuka saja seperti ini Pak Menteri. Mohon maaf, ya saya harus cara yang terbuka. Paling tidak bisa menggugah Anda untuk bisa dong merombak mereformasi. Itu kan reformasi birokrasi dibutuhkan. Pejabat di Kementerian Agama RI ini dimonopoli orang Islam. Tidak ada pejabat beragama Kristen ataupun non-agama Islam lainnya. Nggak ada, saudara-saudara yang kekasih. Makanya saya mau kasih lihat komposisi Kementerian Agama RI harus dirombak. Saya ulangi, Kementerian Agama RI komposisinya harus dirombak, Pak. Harus ada staf khusus dan staf ahli Menteri Agama yang mewakili setiap agama di Indonesia. Karena Kementerian Agama itu bukan menteri satu agama, tapi menteri agama-agama. Menteri agama-agama Anda itu Pak Nasaruddin ya, bukan menteri satu agama. Anda itu Pak Prof adalah menteri agama-agama di Indonesia, bukan menteri satu agama. Dan pejabat di Kementerian Agama RI itu dimonopoli orang Islam semua. Tidak ada pejabat beragama Kristen. Saya juga bingung. Bagi saya ini rasis ini, intoleran Pak Menteri ini. Itu sebabnya Pak Menteri, secara hak konstitusional saya sebagai orang Indonesia yang berhak bersuara untuk memperbaiki, juga ikut bersumbangsi membangun negeri saya. Di bidang ini saya khususkan untuk bagaimana supaya Kementerian Agama itu bersikap profesional, netral, dan bisa merekrut orang-orang yang mewakili agama-agama. Kalau Anda mengatakan bahwa itu kan ada Direktorat Jenderal Bimas Kristen, ada Direktorat Jenderal Bimas Katolik, Hindu, Buddha, dan juga ada perwakilan di pusat dari Konghucu. Bagus, tetapi itu bukan saya maksud. Itu memang sudah struktural wajib, resmi itu. Yang namanya Direktorat Jenderal itu pun rasanya tidak adil, Pak Menteri. Karena apa? Islam aja punya 4 direktorat itu. Kalau saya nggak salah sudah 4 sekarang. Yang resminya yang saya tahu itu Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Jenderal Haji dan Umroh, terus Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Dan saya dengar, apakah sudah diresmikan atau belum, ada tambah 1 Direktorat Jenderal lagi, Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Bayangkan kalau ini diwujudkan ada 4 Direktorat Jenderal dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kalau Anda mengatakan karena Islam mayoritas terbesar, oke, tetapi paling tidak saya mau kasih tahu bahwa ada perwakilan-perwakilan dong. Bahwa semua Direktorat Jenderal yang di Islam ini, Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Haji dan Umroh, Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. Ini semua Direktorat Jenderal ini, itu isinya full direktur, ada 5 direktur, sedangkan di Direktorat Jenderal non-Islam, misalkan Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, misalkan ya Ditjen Kristen, itu hanya 2 direktur di bawahnya, direktur urusan agama dan pendidikan Kristen. Hanya 2 direktur, cuma 2 direktur masing-masing Direktorat Jenderal ini di bawahnya. Di Islam 5 direktur di dalam 1 Direktorat Jenderal. Dan itu ada 4 Direktorat Jenderal di Islam. Bayangkan, Kristen cukup besar Pak, kedua terbesar dari Islam, tapi cuma dapat 1 Direktorat Jenderal dan cuma 2 direktur di bawah Direktorat Jenderal. Padahal kita punya kuota ada 5 Pak. Ya, itu sebabnya kan saya sudah masukkan proposal ke Pak Menteri. Saya sudah masukkan juga usulan beberapa, tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan dan saya minta audiensi begitu sulit. Tapi saya gunakan ruang terbuka ini untuk melakukan protes terbuka sebagai hak konstitusional saya berbicara dan mengusulkan sesuatu yang baik untuk negeri saya tercinta Indonesia. Pak Menteri paling tidak di staf khusus, di staf ahli itu dong. Makanya saya bilang, komposisi Kementerian Agama Republik Indonesia ini harus dirombak Pak Menteri. Harus ada staf khusus dan staf ahli Menteri Agama yang mewakili setiap agama di Indonesia. Harus ada Pak Menteri. Karena Kementerian Agama Republik Indonesia adalah kementerian untuk semua agama, bukan untuk agama Islam saja. Dan Anda itu menteri agama-agama, bukan menteri satu agama.
Pak Prof, mohon maaf, untuk saat ini dalam konteks ini saya berbicara, sepertinya Anda rasis sekali dan Anda itu intoleran, Pak Menteri. Maaf, saya harus katakan begini. Tidak terbuka ruang toleransi untuk jabatan apapun, mau eselon 2 sampai eselon 1 untuk Kristen. Nggak ada, Pak Menteri. Orang-orang di sekitar Anda semua Islam. Padahal itu Anda menteri agama-agama loh. Nggak usahlah kalau kita bicara itu hak prerogatif Anda untuk menetapkan siapa yang bantu Anda di sekitar Anda. Tapi staf ahli, staf khusus, itu mestinya idealnya, Pak. Ada perwakilan setiap agama, Pak, yang menjadi di staf ahli menteri, staf khusus menteri. Mestinya ada yang mewakili setiap agama, Pak Menteri. Tapi ini tidak ada sama sekali. Saya kasih lihat buktinya nih. Staf khusus dan staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia, semuanya beragama Islam. Tidak ada yang beragama non-Islam. Mulai dari staf khusus, ya. Ada Farid F. Saenong, Islam. Ada Ismail Cawidu, Islam. Ada Gugun Gumilar, Islam. Ada Sutomo, kok Gugun Gumilar ada 2 ini. Ada satu lagi, ada Nona Gayatri Nasution maksud saya. Itu salah tulis di situ tuh. Nona Gayatri Nasution, belum masuk rupanya. Lalu ada Dr. Sutomo, semuanya Islam, staf khusus. Staf ahlinya Andi Salman Maggalatung, Islam. Jojon Novandri, Islam. Junisab Akbar, Islam. Muhammad Ainul Yakin, Islam. Bunyamin M. Yapit, Islam. Semua Islam. Staf khusus, staf ahli, semua Islam. Saya udah bilang Anda itu menteri agama-agama, Pak. Bukan menteri agama Islam. Walaupun Anda beragama Islam, tetapi kementerian Anda, Kementerian Agama Republik Indonesia adalah kementerian semua agama, bukan kementerian satu agama. Dan negara ini bukan negara Islam. Negara ini adalah negara agamis, oke. Negara kesatuan Republik Indonesia, di mana semua agama, semua suku punya hak untuk mendapatkan tempat mengabdi di negaranya, negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini. Coba lihat semua ini. Semua Islam. Kok nggak ada yang Kristen, nggak ada yang Hindu, nggak ada yang Buddha? Mestinya, Pak, di kementerian Anda itu, staf khusus paling tidak, ada yang mewakili setiap agama. Jangan cuma koneksi dan keluarga yang Anda masukkan. Nggak bisa begitu dong, Pak. Saya protes keras, Pak Menteri. Ya, dan saya minta Pak Presiden Prabowo, itu harus dirombak. Kementerian Agama ini harus dirombak. Kalau perlu dibatalkan staf khusus ini dengan staf ahli ini. Ganti orang-orang dari berbagai agama. Nggak bisa begini caranya dong. Bapak Menteri pikir di Kristen nggak ada yang ahli. Nggak ada yang punya kapabilitas. Anda pikir di Kristen atau di Hindu, Buddha, Katolik tidak ada yang ahli, Pak, sehingga Anda bisa pakai mereka? Jangan begitu dong, Pak. Itu kalau sampai begitu cara berpikir Anda, oh itu berarti Anda melecehkan orang-orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu. Anda melecehkan itu, Pak. Kalau Anda mengatakan staf khusus itu adalah orang-orang pilihan saya, dari agama saya. Berarti Anda anggap di Kristen tidak ada orang ahli, nggak ada yang bisa mengimbangi Anda. Oh tidak ada, Pak. Di Kristen banyak orang ahli, Pak. Di Katolik banyak orang ahli. Di Buddha, Hindu, banyak orang ahli, Pak. Bukan cuma di Islam, Pak. Dan ada orang-orang khusus yang tahu persis agamanya. Bisa dipakai, Pak, untuk bisa menerangkan agamanya. Saya udah bilang, Pak Menteri, jangan dianggap enteng dong agama lain. Di dalam kementerian itu luar biasa. Waduh, Kementerian Agama, tidak ada agama lain di dalam. Orang Kristen nggak ada yang menjabat di sana, nggak ada orang Hindu, Buddha. Saya nggak tahu kalau yang lain ya, tapi kalau saya lihat Kristen nggak ada di posisi-posisi eselon 1 yang, aduh, oke lah kalau itu yang ini aja, Pak, yang staf khusus, yang staf ahli. Aduh, masa sih? Saya betul-betul nggak bisa terima itu. Saya nggak bisa terima, Pak Menteri. Saya betul-betul protes, Pak Menteri. Protes betul-betul, Pak. Maaf, saya nggak mau terima yang beginian. Anda bisa bilang apa, tapi saya punya hak protes. Karena begini, Anda ini rasis kalau begini, Pak. Mohon maaf, saya harus katakan. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, bukan tanpa dasar saya berbicara ya. Saya nggak bisa tidak, harus bicara juga. Karena sepertinya sudah lama dibiarkan. Nggak bisa begini dong, nggak bisa begini. Oke, saya harus mengatakan apa adanya, tapi saya mohon dimengerti bahwa saya tidak sedang menyerang satu pribadi, tidak menyerang pribadi Pak Menteri, ya Pak Nasaruddin Umar. Saya sangat hormati, saya respect sama beliau, dan saya berharap juga Anda tidak mengatakan saya sedang menyerang agama Islam. Tidak, sama sekali tidak. Saya menghormati, saya orang yang paling toleran dengan semua agama. Saya penganut toleransi antar umat beragama. Ya, sekali lagi saya bilang, Anda itu menteri semua agama, bukan cuma menteri agama Islam. Jadi tolong adil, berlaku adil lah, Pak.
Dan jangan intoleran dong. Ini sikap intoleran kalau begini. Menteri intoleran kalau begini. Menteri agama loh Anda. Mestinya jangan intoleran. Harus toleran. Mentoleransi semua agama punya wakil di kementerian Anda. Tidak bisa Anda bilang cuma Direktorat Jenderal. Itu Direktorat Jenderal kan, oh tidak Pak, itu pemerintahan. Ini kita berbicara staf khusus, staf ahli. Jangan diseret ke, itu ada Direktorat Jenderal sudah cukup mewakili agama-agama. Tidak Pak, itu pemerintahan. Dia dalam memberikan keputusan tidak netral. Itu di bawah komando, perintah, tekanan, pressure dari menterinya. Tapi kita mau bicara ada staf ahli, ada staf khusus yang memberikan masukan-masukan berdasarkan keahliannya, menguasai agama-agama yang masing-masing, mengerti, mengetahui seluk-beluk dan semua eksistensi agamanya, tokoh-tokoh agamanya. Mestinya ada orang-orang begini yang juga dari berbagai agama menjadi staf ahli, staf khusus. Pak Prabowo, Pak Presiden, saya protes. Saya protes Menteri Anda. Mestinya staf khusus, staf ahli, itu dari berbagai agama, ada yang mewakili. Dari 6 agama ini, ada masing-masing mewakili agamanya untuk menjadi staf khusus Menteri Agama, untuk memberikan masukan. Dan itu juga bisa menjadi perantara antara Menteri Agama dan Direktorat Jenderal Agama-agama ini. Supaya tidak langsung begitu. Kalau Direktorat Jenderal itu sudah masuk eselonisasi dan itu sudah hierarki kekuasaan kementerian. Apapun yang ditetapkan oleh menteri nggak bisa ditolak oleh dirjen-dirjen dan semuanya. Ya, tapi kalau bicara staf ahli, staf khusus, sebelum Anda buat keputusan, sebelum Anda buat ketetapan, itu ada staf ahli, staf khusus yang akan memberikan masukan, ide, gagasan, bahkan bisa memprotes rancangan keputusan yang Anda akan luncurkan. Kalau itu tidak memenuhi rasa keadilan semua agama yang ada. Beberapa badan di Kementerian Agama juga, moderasi beragama, ada badan beberapa dalam struktur hierarki itu, nggak ada Kristen. Islam semua. Jadi saya protes Pak Menteri. Saya protes keras Pak. Staf khusus dan staf ahli Menteri Agama RI semuanya beragama Islam. Reformasi birokrasi harus dibuat. Pejabat di Kementerian Agama RI dimonopoli orang Islam. Tidak ada pejabat beragama Kristen. Ini rasis, ini intoleran. Dan saya minta komposisi Kementerian Agama RI harus dirombak. Harus ada staf khusus dan staf ahli Menteri Agama yang mewakili setiap agama di Indonesia. Ada wakil agama Hindu, ada wakil agama Buddha, ada wakil agama Katolik, ada wakil agama Kristen, ada wakil agama Islam, ada wakil Konghucu. Semuanya harus diakomodir, Pak. Tidak bisa melulu semuanya Islam dimonopoli dengan Islam. Nggak bisa begitu dong. Ya, negara ini bukan negara Islam. Ini negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun kita tahu bahwa agama Islam, saudara-saudaraku Islam, mayoritas di negeri ini. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan tempat ruang untuk mengabdi. Apalagi bicara Kementerian Agama, kementerian khusus, kementerian spesifik agama-agama. Kalau Anda bilang, ya mereka adalah orang-orang pilihan. Berarti Anda menganggap Pak Menteri, kami ini orang Kristen, orang goblok semua, orang bodoh, tidak ada punya keahlian sama sekali. Orang Hindu, orang Buddha, orang goblok semua. Ya, orang Katolik, orang bodoh semua, tolol semua. Sehingga Anda tidak memilih mereka. Jangan begitu dong. Anda Menteri Agama yang dikenal sekarang ini sebagai orang yang sangat toleran. Tetapi saya buktikan sekarang bahwa Anda tidak toleran ini. Ya, karena tidak ada staf Anda, staf khusus maupun staf ahli, tidak ada yang Kristen dan non agama Islam lainnya. Nggak ada Pak Menteri, nggak ada. Jadi bagi saya Pak, mohon maaf, bagi saya katakan Menteri Agama, Profesor Dr. Nasaruddin Umar adalah menteri yang intoleran, menteri yang rasis, dan menteri yang tidak adil. Kenapa? Karena Anda menolak menempatkan wakil-wakil agama-agama di kementerian Anda, khususnya di struktur kementerian, di staf khusus maupun staf menteri. Bahkan di pejabat struktural eselon 1 saya tidak dapati orang Kristen. Itu sebabnya saya anggap Anda rasis, Anda intoleran, dan tidak adil. Kalau Anda tidak rubah setelah ini Pak Menteri, saya minta supaya Pak Prabowo menggantikan Anda. Saya minta Menteri Agama diganti dengan Menteri Agama, walaupun dari Islam tidak masalah, kami terima asal yang berjiwa toleran, yang tidak rasis, dan yang berkeadilan. Tapi kalau Pak Menteri Agama sekarang, Pak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, mau menerima usulan saya, reformasi Pak, birokrasi di Kementerian Agama RI, reformasi Pak, belum terlambat. Dan itu Anda berarti mengakomodir pendapat rakyat seperti saya ini Pak. Jadi saya minta tolong Pak Menteri Agama,
copot staf khusus, staf ahli lain, lalu ganti dengan orang-orang yang mewakili agama-agama yang non-Islam. Tempatkan mereka sebagai staf khusus, staf ahli. Kalau Anda bilang tidak bisa dicopot lagi, tambah Pak, tambah. Minta sama Presiden hak prerogatif untuk menambah supaya ada rasa kebersamaan, rasa keadilan umat agama lain. Itu saja saya punya permintaan Pak. Jadi hanya begini saja yang saya ingin sampaikan supaya Anda tahu Pak, saya protes keras. Saya sebagai pemuka agama, saya orang yang cinta Indonesia, saya ingin mengabdi untuk Indonesia, saya ingin supaya ada kehidupan yang adil dan benar di Indonesia, hak-hak asasi manusia, agama-agama orang-orang lain yang beragama non-Islam juga diberikan. Ini pelanggaran HAM juga, boleh masuk kategori pelanggaran HAM, ketetapan kebijakan Menteri Agama ini. Karena tidak memberikan hak untuk agama-agama lain duduk mengabdi di struktur Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang bahkan yang tidak masuk struktural di staf ahli saja, di staf khusus aja, Anda tidak menempatkan satu pun orang dari agama non-Islam. Semuanya Islam, sangat rasis, sangat intoleran, sangat tidak berkeadilan. Dan ini pelanggaran HAM. Sampai di sini untuk sekedar masukan. Kiranya Pak Menteri dengan kerendahan hati menerima usulan rakyat kecil ini. Dan semua saudara-saudaraku Islam, saya mencintai Anda, saya mengasihi Anda. Semua agama, saya menghormati, toleran kepada Anda semua. Saya ingin kita bersama, bersatu, membangun negeri kita tercinta, Indonesia. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wai Te Tung Tien. Yang sama-sama kita hormati pimpinan tertinggi agama Konghucu di Indonesia, sahabat saya sejak dulu ya, Pak Budi ini seperti saudara. Jadi alhamdulillah saya bisa mengerti kalau acara ini kita adakan. Terima kasih atas dukungan dan doanya Pak Budi dan beserta seluruh umat. Yang saya hormati juga di sini ada Pak Sekjen, ya representasi yang selalu sibuk ngurus Konghucu di Kementerian Agama. Juga di sini lengkap para eselon 1 kita menjemput, menyapa Bapak Ibu sekalian juga ya. Ada Pak Irjen, ada Dirjen Bimas, Kristen, kemudian Katolik, Pak Staf Khusus, tenaga ahli, Pak Dirjen Bimas Islam. Oh ya, ada acara sekarang ini berlangsung di Jakarta juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada Pak Chandra. Tadi Pak Chandra mana? Oh ya, sahabat kita. Hari ini mohon izin saya tidak baca sambutan. Saya ingin dari hati ke hati kepada Bapak Ibu sekalian. Sudah ada sih sebetulnya, tapi izinkan saya mengungkapkan kata hati saya di depan para Bapak Ibu, keluarga besar warga Konghucu di Indonesia. Di Indonesia ini kita tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Sejak awal bangsa ini kita tidak pernah memperkenalkan istilah formal yang namanya mayoritas, minoritas. Kita juga tidak mengenal agama yang paling istimewa, dominan di Republik ini. Seperti tetangga kita di Malaysia, ada namanya agama official. Jadi pemimpin agama di Malaysia itu ada officialnya, yaitu agama Islam. Padahal 40 juta penduduk Malaysia, hanya 60% umat Islamnya, tapi agama Islam di sana menjadi agama official, agama pemimpin. Jadi pemimpin keagamaan itu adalah Islam. Di Indonesia, walaupun ya pernah hampir atau memang kurang lebih 84%, tapi Islam tidak mendapatkan nomenklatur istimewa dalam perundang-undangan kita. Dan semuanya berada di bawah ketuhanan yang Maha Esa.
Di dalam Islam pun juga memang Bapak Ibu sekalian, ya kita tidak kenal apa yang disebut dengan eklelia atau tiria, mayoritas minoritas. Bahkan dalam Al-Quran, menarik sekali, ya ada ayatnya mengatakan begini, man qatala mu'minan, barang siapa yang membunuh, barang siapa melenyapkan, man qatala nafsan, saya ulangi, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, yang artinya begini Bapak, barang siapa yang melenyapkan satu nyawa, agama apapun nyawa itu, ya, etnik apapun nyawa itu, warga negara apapun nyawa itu, pokoknya nyawa manusia, barang siapa yang melenyapkan satu nyawa, sama dengan melenyapkan semua nyawa yang lain. Dan sebaliknya, barang siapa yang menghidupkan satu nyawa, sama dengan menghidupkan semua nyawa-nyawa yang lain. Itu ayat Al-Quran. Jadi tidak ada bedanya, ya, tidak ada pandangan mayoritas minoritas tentang manusia. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Enak sekali Quran itu menggunakan istilah seperti ini. Saya kok nggak pernah membaca kitab suci yang menggunakan istilah seperti ini. Siapapun merasa anak cucu Adam, ya. Saya kira kita di sini kan anak cucu Adam semuanya kan. Siapapun anak cucu Adam, wajib hukumnya untuk kita muliakan. Bahkan bukan saja pada masa hidupnya, mematahkan tulang rusuk mayat, kata Nabi, sama dosanya kalau mematahkan tulang rusuknya orang hidup. Dalam hadis lain, menginjakkan perut makam itu, ya, di makam itu sama sakitnya kalau kita menginjak perutnya orang hidup. Kuburan pun harus dihormati. Begitu mulianya manusia itu di mata Islam. Karena itu saya menemukan banyak sekali persamaannya dengan agama Konghucu. Begitu kan Pak Budi? Buku-bukunya Pak Budi banyak tuh. Pendek-pendek, kecil-kecil, tapi ya sama. Abrahamic religion, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, semua agama yang ada di Indonesia punya pandangan yang sama. Inilah indahnya agama. Ya, kalau masing-masing umat beragama meyakini dan mempraktekkan agamanya secara konsekuen, tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada KPK, tidak perlu ada jaksa. Semua orang takut berdosa kan? Tapi karena kita bukan malaikat, ya perlu polisi, perlu KPK, perlu irjen, Pak Irjen, ya kan? Ya tidak salah juga. Karena itu pada kesempatan ini, tadi doanya menyebut tentang Dirjen Konghucu. Kami sebelum saya jadi di sini, pernah juga saya jadi Wakil Menteri Agama, pernah juga Dirjen. Ya, kami juga pernah berusaha untuk memperjuangkan asas-asas keadilan Konghucu di Kementerian Agama, sehingga alhamdulillah perkembangan perhatian pemerintah terhadap agama Konghucu di Kementerian Agama ini, kalau boleh saya katakan, luar biasa. Tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Ada pembangunan sekolah tinggi agama Konghucu negeri, ya, namanya negeri, semuanya dibiayai oleh pemerintah yang ada di Bangka Belitung. Ada juga dana kebajikan Konghucu, ada pelatihan calon rohaniwan Konghucu, ada bimbingan perkawinan calon pengantin Konghucu, bantuan tempat ibadah Konghucu, ya, Yokong, penjaga rumah ibadah,
dan sekolah minggu. Juga perayaan hari raya keagamaan, Imlek, dan hari lahir Nabi Konsi. Itu juga mendapatkan perhatian dari pemerintah yang sangat-sangat besar. Bantuan beasiswa mahasiswa Konghucu juga ada dari Kementerian Agama. Kemudian pemenuhan buku keagamaan dan kitab suci agama Konghucu juga ada bantuan. Jadi ini alhamdulillah pelan tapi pasti ada perhatian khusus untuk saudara-saudara kita yang beragama Konghucu. Dan kita juga melihat tren perkembangan populasi warga Konghucu juga semakin meningkat ya. Misalnya jumlah Konghucu terakhir ini 76.636 jiwa. Dan jumlah rumah ibadahnya pun juga meningkat, sekarang menjadi 581 tempat ibadah. Dan jumlah rohaniawiannya juga 430 orang. Nah kalau kita melihat persentasenya, 76.636 jiwa dilayani oleh 430 orang. Nah saya kira inilah yang paling intensif. Di dalam Islam 1 banding 2.000 orang. Jadi satu ustadz harus melayani 2.000 jamaahnya. Begitu kekurangan ustadznya. Agama-agama, pemimpin agama di Indonesia, dari mubaliknya, pengkhotbahnya, sebetulnya yang paling kurang, yang paling rendah persentase pengkhotbahnya itu adalah agama Islam di Indonesia. Ya, yang paling tinggi ternyata adalah Konghucu. Ya, 430 orang melayani 76.636. Kalau kita bandingkan jumlah ustadz atau khatib di dalam Islam, ya ini data lama, beberapa tahun yang lalu, itu 1 banding 2.000 lebih orang. Ya, kalau data dalam agama Katolik, Protestan itu lebih sedikit ya, jadi lebih intensif. Jadi populasi umat Islam yang begitu besar tidak berbanding lurus dengan jumlah pengkhotbahnya. Ya. Kemudian juga jumlah guru non PNS itu juga semakin besar, 168 orang, dosennya 21 orang. Jumlah organisasi keagamaan Konghucu ya, ada 200 ormas, ramai juga. Jumlah mahasiswanya sebanyak 85 orang dan siswa sebanyak 11.032 orang. Jadi kita sudah punya angka-angka. Dahulu kita nggak ada angka-angka seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jumlah ASN Kementerian Agama yang beragama Konghucu sebanyak 5 orang, baru 5 orang. Tapi kami yakin insya Allah dalam periode akan datang akan bertambah. Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan jawab mengenai keberadaan Dirjen, Pak. Kami sudah mempelajari kemungkinan-kemungkinan. Tetapi sekali lagi ya bahwa Kementerian Agama ini adalah bagian atau subsistem atau subkultur daripada pemerintahan Kementerian Agama, ya kementerian di Indonesia ini. Jadi ada banyak hal, walaupun itu berkaitan dengan agama, tetapi itu tidak bisa ditentukan sendiri oleh Kementerian Agama. Itu terkait dengan instansi yang lain. Kami yakinkan bahwa Kementerian Agama secara sudah maksimum melakukan upaya untuk memenuhi harapan-harapan teman-teman dari agama Konghucu. Tetapi sekarang ini tinggal persoalannya adalah antar lembaga, dan inilah salah satu perjuangan dan lobby kami ke depan. Ya. Tapi percayalah, dan saya yakin teman-teman tidak perlu terganggu dengan belum hadirnya Dirjen itu. Saya yakin, ya itu memang penting,
Tetapi jangan sampai nanti menghalangi kegiatan-kegiatan kepentingan Konghucu untuk ke depan. Percayalah kami akan tetap bersama-sama dengan Pak Budi dan kawan-kawan yang lain melakukan langkah-langkah lebih progresif ke depan. Karena itu saya sangat senang pada hari ini bisa bertemu muka dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, di sini saya sangat terharu ya. Saya pernah hidup di luar negeri cukup lama. Bagaimana rasanya menjadi minoritas? Satu sisi ada underconfident, tapi pada sisi lain juga ada kebanggaan. Nah, itu perasaan saya ketika menjadi minoritas di Amerika. Karena itu mohon kesabaran teman-teman dari warga Konghucu. Percayalah kepada kami, Kementerian Agama. Di sini ada Pak Sekjen dan kawan-kawan yang lain. Ya, asas keadilan kita akan selalu perjuangkan. Tetapi kadang-kadang keadilan itu memerlukan waktu untuk mewujudkannya. Iya, Bapak Ibu sekalian, persaudaraan antara kita satu sama lain sebagai sesama warga bangsa Indonesia ini adalah sangat penting. Ya. Lupakanlah perbedaan agama kita, lupakanlah perbedaan etnik kita, lupakanlah perbedaan jenis kelamin kita, bahkan lupakanlah perbedaan keyakinan kita. Yang penting kita hidup di dalam umbrellanya Indonesia. Kita hidup di bawah payung besarnya NKRI, di mana NKRI pun juga tidak boleh mendiskriminasi sekecil apapun warganya, bahkan tidak boleh memberikan prioriti sebesar apapun warganya. Itulah Indonesia, dan inilah yang membuat Indonesia mempunyai daya tahan yang luar biasa. Ya, mungkin nanti Pak, acara-acara ke depan, insya Allah, ya tetap kami diundang. Seingat saya, setiap kali ada undangannya Pak Chandra, Pak Budi, kalau saya ada di Indonesia, selalu kita penuhi. Dan juga rutin kami selalu bersilaturahim dengan pengurus Matakin. Dan sekali lagi, selamat datang di Kementerian Agama, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang baru datang di Kementerian Agama. Ini gedung kita bersama, ini gedungnya rakyat Indonesia, dan kita semuanya berhak untuk masuk di gedung-gedung pemerintah karena kita adalah bagian yang akan diurus oleh pemerintah itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi diantarkan oleh pantun, saya coba membuat pantun. Tidak biasa saya berpantun, tapi demi untuk penghormatan saya kepada saudara-saudara saya di Konghucu ini, izinkan saya menggores-gores sebuah pantun. Bidadari bertelekan di atas dipan. Ini ayat sebetulnya ini. Bidadari bertelekan di atas dipan. Teman-teman dari Konghucu tahu nggak namanya bidadari? Kalau Pak Sekjen hafal itu. Bidadari itu diimpikan semua. Sudah bidadari bertelekan di atas dipan. Kalau di lantai biasa itu nggak terlalu. Ini di atas dipan menunggu siapa itu ya? Jadi saya ulangi. Bidadari bertelekan di atas dipan. Menanti tamunya ahlul musalli. Ahlul musalli itu orang yang rajin salat. Ya. Daripada meratapi kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Masih ada? Iya. Tadi saya coret-coret ya.
Patung Semar berbalut kain, dipajang di serambi, duduk berjajar. Orang yang mabuk, orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. Teman-teman, Menteri Agama yang selama ini kita anggap adalah orang yang paling toleran, tetapi ternyata saudara, di dalam pemilihan staf khusus dan staf ahli di dalam Kementerian Agama, semuanya orang-orang yang beragama Islam. Dengan kata lain, monopoli satu agama. Tidak ada perwakilan dari setiap agama. Padahal ada 6 agama yang ada di Indonesia ini. Beliau ini saya lihat bahwa Menteri Agama adalah ada indikasi intoleran. Mengapa? Karena tidak toleran untuk memilih staf khusus dan staf ahlinya dari berbagai agama. Itulah sebabnya di dalam kejadian-kejadian intoleransi dan juga persekusi rumah ibadah umat Kristiani di Indonesia, Pak Menteri Agama ini diam dan membisu, tidak buka suara, tidak memberikan tanggapan terkait dengan apa yang dialami oleh umat Kristiani seperti di Cidahu dilakukan oleh oknum yang beragama Islam biadab itu. Mereka melakukan teror terhadap anak-anak dan merusak rumah villa di sana, dan terlebih-lebih mereka merusak, menginjak-injak simbol salib iman kekristenan. Tetapi pada kasus ini Menteri Agama tidak buka suara, diam dan membisu. Nah teman-teman, bukan hanya itu. Setelah kejadian di Cidahu, ada kejadian di Depok, yaitu penolakan rumah ibadah. Padahal pembangunan rumah ibadah sudah dikantongin IMB-nya dan semuanya, dokumen-dokumen sudah lengkap. Tetapi oknum-oknum sekali lagi yang beragama Islam di sana, mereka meminta untuk mencabut izin. Tetapi lagi-lagi di sini Pak Menteri Agama tidak buka suara dan tidak ada tindakan apapun. Dia tidur nyenyak di kantor Kementerian Agama. Ini salah satu Menteri Agama kita yang paling hebat, ya. Di dalam salah satu videonya ia berkata bahwa tidak pernah diperkenalkan yang namanya mayoritas dan minoritas. Negara ini tidak mengenal kata mayoritas dan minoritas. Ini kelihatannya orang yang sangat-sangat toleran. Tetapi pada pemilihan staf khusus dan staf ahlinya di Kementerian Agama, satupun tidak ada perwakilan dari agama lain. Padahal ada 6 agama di sini. Ada 6 agama yang ada di Indonesia ini, Pak Menteri. Mengapa Anda tidak memilih dari perwakilan-perwakilan agama? Anda itu adalah menteri semua agama, bukan menteri satu agama. Negara ini bukan negara Islam, Pak Menteri. Jadi Anda salah kaprah mengenai staf khusus dan staf ahli yang Anda pilih. Harus ada dari berbagai agama. Sehingga pantas saja kita melihat bahwa Anda diam dan membisu ketika ada kasus intoleran, kasus penolakan rumah ibadah, kasus penistaan agama, kasus intimidasi terhadap anak-anak di Cidahu. Anda tidak ngomong, Anda tidak bicara di media sosial, dan Anda tidak turun di lapangan. Anda diam dan tidur di kantor kementerian, Bapak Menteri. Terakhir ini di Kalbar. Tetapi di Kalbar melakukan perlawanan, di mana daerah suku Dayak mereka turun di lapangan dan melakukan orasi dan demo untuk menolak transmigrasi. Karena orang-orang yang datang ke sana, mereka tidak tahu diri. Ya, tidak tahu diri, mereka pendatang, lalu mereka menolak pembangunan rumah ibadah Katolik, sementara mereka adalah pendatang. Ini kan paling-paling tidak tahu diri para manusia ini. Itulah sebabnya Kalimantan Barat melakukan demo dan menolak transmigrasi. Saya setuju dengan itu, supaya orang-orang itu tidak berkeliaran di sana, ya. Nah teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Yuk berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar di saudara komentar yang membangun. Silahkan share dan bagikan video ini supaya semaksimal mungkin bisa tersampaikan kepada Kementerian Agama khususnya, dan lebih kepada Presiden Prabowo, supaya ada evaluasi kembali terkait dengan Kementerian Agama. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.